Halo teman-teman, kami dari 1251 kelompok 1 akan membahas tentang KD6 Peranan Pemuda Indonesia. Saya Ayum Sajenar, absen 01. Saya Alia Nisrina, absen 4. Saya Falah Muhammad, absen 11. Saya M. Syahrul, absen 20. Saya Rivaldi Karis, absen 29. Halo, saya Cheryl Deva, absen 33. Stay tune! Pada masa penjajahan Belanda, Belanda tidak hanya mendapat keuntungan bagi negaranya sendiri, namun mereka juga mendapat kecaman dari masyarakat pada saat itu. Salah satu orang Belanda yang menyuarakan balas budi untuk Indonesia adalah Van de Venter. Van de Venter merupakan salah satu penggagas politik etis yang ada di Indonesia pada kala itu. Belanda pada saat itu sangat menjunjung tinggi HAM karena mereka merupakan negara liberal. Sehingga Van de Venter menyuarakan isi hatinya untuk membantu Indonesia melalui berbagai bidang. Salah satu yang terkenal adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan di Indonesia dahulunya adalah pendidikan yang dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan yang pribumi dan non-pribumi. Dan pendidikan adalah salah satu cikal bakal munculnya pergerakan organisasi yang ada di Indonesia. Sekarang kami akan menjelaskan berbagai pendidikan yang ada pada masa kolonial Belanda. Sekolah rakyat atau folk school. Sekolah di zaman penjajahan lebih dikenal dengan nama sekolah desa, yang didirikan pada tahun 1907, dengan lama belajar selama 3 tahun. Kelanjutan sekolah ini baru muncul pada tahun 1915, bernama sekolah rakyat atau folk school, dengan lama belajar selama 2 tahun. Folk school diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang tinggal di desa-desa. Pendirian sekolah ini didasarkan tuntutan kepentingan pembangunan perekonomian negara secara ekstensif. Belanda terpaksa memberikan kesempatan pendidikan kepada lapisan bawah penduduk pribumi. Vervoort School adalah sekolah lanjutan dari sekolah folk school. Sekolah lanjutan ini yang dimaksud adalah sekolah lanjutan dari sekolah desa yang dibuka pada tahun 1916. Lama belajar sekolah di sini yaitu 2 tahun dan disediakan untuk murid-murid yang berprestasi dari desa. Sekolah ini merupakan sekolah sambungan dari sekolah desa. Sekolah lanjutan ini setara dengan kelas 4 dan kelas 5 di sekolah rendah kelas 2, sehingga sekolah ini didirikan di tengah-tengah lingkungan sekolah desa. Sekolah ini sangat jarang peminatnya. Sebagian dari sekolah ini khusus disediakan bagi perempuan yang mendapat tambahan pelajaran membuat kerajinan rumah tangga. Hollands Inland School atau HIS, sekolah Belanda untuk Bumi Putra, adalah sekolah pada masa zaman penjajahan Belanda. Sekolah ini pertama kali didirikan di Indonesia tahun 1914, seiring dengan berjalannya politik etis. Sekolah ini setara dengan pendidikan rendah, Lager Onderwijs, atau setara dengan pendidikan dasar di zaman sekarang. Sekolah ini termasuk sekolah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, Westers Lager Onderwijs, dan berbeda dengan Inland School yang menggunakan bahasa daerah. Sekolah ini diperuntukkan bagi golongan keturunan Indonesia asli. Biasanya dimasuki oleh anak-anak golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, atau pegawai negeri dengan lama sekolah 7 tahun. Sekolah umum zaman Hindia Belanda, Merwitgebreit Leger Onderwijs, atau disingkat MULO, adalah sekolah menengah pertama yang ada pada zaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. MULO sendiri memiliki arti pendidikan dasar yang lebih luas. Dalam tahun 1914, terdapat kesempatan bagi para tamatan sekolah rendah untuk melanjutkan pendidikan mereka ke sekolah umum, yaitu MULO, setara dengan SMP. Masa belajar di MULO yaitu 3 tahun atau dapat juga menjadi 4 tahun apabila melalui fourth class atau kelas pendahulu. MULO berperan sebagai sekolah lanjutan dari pelajaran sekolah rendah Belanda. Oleh sebab itu, sejak MULO didirikan, sekolah MULO sudah dapat diselenggarakan di beberapa kota secara serempak. Algemeen Middelbaar School atau AMS adalah sekolah menengah umum yang didirikan di Yogyakarta pada 5 Juli 1919. Masa studi yang harus ditempuh di AMS
serupa dengan SMA sekarang yaitu 3 tahun. Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1919, diadakan persiapan terakhir AMS sebagai lanjutan dari MULO. Sejak AMS dibuka, banyak orang tua yang memasukkan anak-anak mereka ke AMS agar anak-anak mereka dapat lanjut ke perguruan tinggi. Stovia, pergerakan ini diawali dengan didirikannya sebuah sekolah kedokteran Belanda yaitu Stovia atau School tot Opleiding van Inlandse Artsen di penghujung abad ke-19 karena pada saat itu tersebar wabah di Pulau Jawa dan menyebabkan pemerintah Belanda mengalami kesulitan. Maka dari itu, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Pada saat itu, Stovia membebaskan biaya pendidikan bagi para mahasiswanya untuk menarik minat masyarakat. Tidak hanya melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan, Stovia juga melahirkan tokoh-tokoh yang berintelektual seperti sebut saja Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suraji, dan Gunawan. Mereka semua merupakan aktivis yang berintelektual sekaligus pendiri Budi Utomo, yaitu organisasi pertama di masa pergerakan nasional. Stovia sendiri berperan sebagai tempat para remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Di sana mereka bertukar pikiran dan ide untuk memajukan bangsa ini serta bangkit dari keterpurukan kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda. Lalu yang selanjutnya adalah Red School, sekolah hukum pertama di Indonesia. Pada tahun 1909, Belanda pertama kali mendirikan Red School. Nah, awalnya sekolah ini tuh bernama Opleiding School voor de Inlandse Rechtskundigen. Kemudian berganti nama menjadi Red School. Nah, sekolah ini tuh merupakan salah satu fasilitas bagi pribumi yang ingin menempuh pendidikan hukum pada kala itu. Sekolah ini berdiri selama 18 tahun dan menghasilkan 189 lulusan orang Indonesia. Nah, dari 189 lulusan itu, 43 orang diantaranya meneruskan studi ke Leiden dan lulus dengan gelar Mister atau ML. Dan 5 orang tuh berhasil menulis disertasi dan meraih gelar doktor. Nah, salah satu alumninya yang berhasil adalah Prof. Dr. R. Supomo yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama Indonesia. Technische Hogeschool C. Bandung merupakan perguruan tinggi teknik pertama di Hindia Belanda yang berdiri pada 3 Juli 1920. Pada awalnya, usulan pendirian dari universitas ini sempat mengalami kendala karena kekurangan dana. Namun, berkat adanya bantuan dari pihak Belanda, maka universitas ini dapat berdiri. Nah, setelah adanya revolusi dan kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengganti nama dari THB menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 2 Maret 1959. Nah, buat kalian yang tertarik di ITB atau bersekolah di ITB, aku ada fakta menarik nih. Salah satu tokoh pergerakan nasional sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, pernah mengenyam pendidikan di universitas ini. Beliau mengambil jurusan atau bidang di teknik sipil. Kemudian kita masuk ke topik yang terakhir adalah dampak yang timbul dari pendidikan yang Belanda berikan kepada Indonesia di berbagai bidang. Yaitu yang pertama adalah di bidang ekonomi, yaitu salah satu contohnya adalah Sarekat Dagang Islam. Sarekat Islam digagas oleh Haji Samanhudi dan Hos Cokroaminoto yang berperan dalam menaikkan derajat para pedagang Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, salah satunya yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini digagas oleh para pemuda lulusan dari Stovia dengan tujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Organisasi ini mampu berdiri di Indonesia pada kala itu karena menyatakan tidak masuk ranah politik. Namun, organisasi ini melahirkan generasi-generasi yang melek akan politik. Kemudian yang terakhir adalah bidang politik, Nah, salah satu contohnya yaitu adalah kita PNI. punya PNI atau Partai Nasional Indonesia, digagas oleh Soekarno sebagai lulusan Technische Hogeschool de Bandung atau ITB. Tujuan organisasi ini ialah untuk mencapai kemerdekaan tersebut, diperjuangkan dengan asas self-help atau menolong diri sendiri, non-kooperatif atau tidak bekerja sama dengan Belanda, dan marhaenisme atau membela rakyat kecil.
Nah, berikut tadi adalah penjelasan yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga berkenan di hati dan mohon maaf dari kami apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. See you. Bye-bye. Jam 6 kuat kan? Sabar.